Al-Fatihah Basirah 33. Masih separuh akhir ayat pertama Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahmani. Kalau dikomplitkan Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyampe sifat Ar-Rahmani. Ar-Rahmani itu Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Ulas bahasa Jawanya. Makna dohirnya daripada Ar-Rahman ini sudah familiar, di semua kalangan itu paham. Kalau Ar-Rahman itu adalah Maha Pengasih. Bahkan Ar-Rahman itu sendiri sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Allah sedang merahmani hambanya, makhluknya, semua ciptaannya. Orang tua sedang merahmani anaknya, mulasi. Hanya saja arti secara realita, secara hakikat bahasa tasawufnya itu tidak akan tersentuh kecuali orang-orang tertentu. Paham ya? Bagaimana Allah itu Maha Rahman. Bagaimana Maha Rahman itu mengakseskan rahmatnya ke seluruh alam, termasuk dari ini semua organ-organ vital tubuh ini, dengan ke areal mana saja jangkauannya, dan bagaimana cara Allah merahmani itu tidak akan tersentuh oleh orang-orang awam. Orang-orang yang menguasai syariat, fik dengan kata hukum-hukum, koyo-koyo paham. Itu makna syariatnya, mana dohirnya. Syariat itu kan dohir. Tapi makna secara hakikat gak bisa. Kalau tidak pernah berenang dalam ilmu hakikat ma'rifat. Tidak akan bisa menyentuhnya. Paham ya? Tapi orang yang sudah berenang dalam hakikat ma'rifat, dia akan paham bahwa Allah SWT ini menciptakan alam semesta, menciptakan bumi isinya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk diri ini. Itu ada dasar apa? Atas dasar apa, Pak Imran? Rahman. Sifat Allah yang Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama sifat. Atas dasar apa? Rahmatnya. Masdar daripada rahimah ya rahmah. Rahmatan. Rahmatan lil alamin kan? Paham ya? Allah menciptakan alam semesta ini atas dasar rahmatnya. Bukan gagah-gagahan. Bukan pamer riak. Bukan karena saingan. Nggak ada. Nggak ada saingannya Allah itu. Beda dengan kita punya prestasi sedikit, alim titik, bisa bangun titik. Ini tujuannya bukan rahmatan rata-rata. Gak punya tujuannya ya ingin megah-megahan, ingin bangga-banggaan, bahkan ada untuk
menyaingi agar akses pabrik sebelah itu tertutup, nggak bisa masuk. Tapi Allah itu rahmat. Ada dasar mahabbah, cinta. Makanya rahmatnya itu rahmati wasiat kullu syai'. Termasuk orang kafir dan orang muslim, termasuk durhaka dengan orang yang mau taat, itu nggak dibedakan, tetap rahmat itu ada. Kalau ternyata melanggar syariat, ya tanggung dewi. Karena mentang-mentang Allah merahmani, masa ia akan menyiksa saya dalam neraka? Mana rahmatnya? Nah, itu nanti jawabannya. Allah itu sudah masih naluri, masih ngakal. Ini apa? Memberi IQ. Kalau itu api, jangan diterjang. Itu maksud Allah. Emang Allah itu membuat api itu rahmatan, tapi jangan diterjang. Kecuali merokok, ya Pak Waki. Jangan diterjang api itu. Nanti ikut apa? Lagaknya Nabi Ibrahim. Karena enggak, wis aku niru Nabi Ibrahim. Kelakuannya sama, berani. Tapi kondisinya enggak bodoh. Hatinya enggak bodoh, imannya enggak bodoh. Jangan melawan arus. Terus ada orang wali sembarang diombe, hatta alkohol diombe, narkoba diombe. Mau ditiru? Itu nggak mempan sama orang wali itu, kekasih Allah itu. Karena keyakinannya itu beda dengan keyakinan kita, artinya beda. Oh, ini makhluk Allah, ini nggak punya kekuatan, la quwata wala la haula la quwata illa billah. Itu kemantapan mereka. Karena ketika mereka mengatakan Allah, Allah, itu bukan hanya sekedar suara dan nama. Allah itu kan sudah saya meluncurkan video. Allah itu full rahasia. Ketika nyebut Allah, nama sifatnya keluar semua. Rahmannya keluar, Al-Muhitnya keluar, Ar-Razaknya keluar. Ya kalau kita nggak hafal Asmaul Husna, hafalnya nggak, apalagi artinya. Artinya paham? Belum tentu. Karena yang diperlukan adalah bukan arti dohirnya, realitanya yang kita perlukan. Ayo, siapa yang belum paham, yang belum hafal Al-Asmaul Husna? Ayo, siapa? Hafal enggak, apalagi artinya. Al-Muhaimin apa artinya, Pak? Tadi. Ar-Rahim, penyayang. Ar-Rahim. Al-Muhaimin. Maha memelihara. Al-Bari'u. Al-Bari. Al-Bari'u. Ada yang bilang Al-Bari, ada yang bilang Al-Bari'u. Apa artinya? Sudah saya luncurkan di grup lah. Itu dah. Asmaul Husna itu dasar utama. Orang belajar hakikat ma'rifat. Kalau udah itu aja nggak paham, piye? Kita ini nggak disuruh mikul, nggak disuruh nyangkul cetar. Hanya memahami itu aja. Nggak butuh tenaga, nggak buku otot. Kalau Asmaul Husna paham, yang lain merembet. Nama sifat Asmaul Husna adalah Al-Khaliq. Subjek harus punya objek. Dan hanya
punya subjek harus punya objek. Kalau sudah punya subjek, kalau sudah ada subjek, ada objek, masa objek bisa ada, walaupun subjek tidak ada, karena Al-Khaliq kalau tidak berbuat, masa bisa jadi makhluk? Itu indikasinya. Kalau sudah paham Asmaul Husna, subjek, paham semua Asmaul Husna itu apa, maka dia itu butuh ke maf'ul. Semua pelajaran dipahami, Asmaul Husna saya nggak paham, akhirnya ya magaya. Merasa hebat, semua kitab sudah dihabisin, Asmaul Husna nggak paham. Jangan paham, hafal nggak paham, hafal tuh nggak. Dihafalin itu, tanyakan kalau nggak paham artinya. Al-Bari itu artinya menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Itu Al-Bari. Yang mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi itu Al-Bari. Al-Musawwir apa? Yang merancang. Oh ini model Cherry, oh ini model Innova. Itu musawwir itu. Allah sebelum bikin sesuatu ini dirancang dulu. Dirancang dulu. Sesuai ada yang ada di Lauhul Mahfuz. By system. Enggak amburadul kayak kita. Akhirnya apa? Enggak sesuai dengan harapan. Karena enggak by system. Allah Maha Alim, Maha Kuasa, masih by system. Kita ini petentang petengkeng karena punya duit mau bikin pabrik. Allah itu by system. Jadi akses rahmatan itu sebelum direalisasikan. Itu pertama Allah itu berirada dulu sama kita mengagendakan bikin suatu pabrik. Itu irada namanya. Ketika mengagendakan suatu pabrik dan kata lain, harus menguasai pabriknya, ilmunya. Irada ada, ya ilmu ada, kuat. Tinggal memikirkan dananya, perbuatannya, tenaganya. Itu Allah. Inilah kemana larinya. Setelah itu ada semua, tinggal bagaimana listriknya, kudrahnya. Ini semuanya by system. Allah by system. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Kalam itu apa? Media untuk memasarkan produknya. Itu pakai kalam itu. Tidak keluar dari yang tujuh ini. Makanya kami balik setiap kajian tidak pernah keluar dari itu. Kayak kami ini nggak hafal, nggak hafal. Tapi tamat iya, hafal tidak. Tamat iya ngajinya. Cukup yang 50 sifat itu adalah tauhid dasar. Allah SWT mutus nabinya untuk mempertama kali yang dilakukan adalah tauhid. Kenalkan dulu siapa itu Allah. Allah itu satu, tidak ada dua, tidak ada patung dan lain bunda Maria dan lain sebagainya. Hanya satu. Karena semua alam semesta ini dari satu, dari tiba. Bukan titik buat tulisan begitu itu. Nuktah.
dari satu titik, dari satu bahan pertama kalinya. Itulah Nur Muhammad, Nur Allah. Satu titik itu bukan seperti titiknya pasir. Titiknya besar, padat, meledaklah. Jadi apa? Jadi Big Bang. Nukta itu isinya 3-4 unsur. Api, angin, apa lagi? Air, tanah. Maka jadilah alam semesta ini. Jadi asal jadi satu. Itulah tauhid. Dari satu kembali ke satu. Energi dari Allah. Ketika dicabut nanti akan kembali kepada Allah. Kalau tahu jalan. Kalau tahu jalan. Kalau nggak tahu jalan. Iya. Orang dunia melakukan karbe dewi. Yang mengelola masuk kenapa saya nggak tahu. Kak Romongso. Kita bisa bagaimana bisa berbasar, bisa melihat. Itu nggak paham dari mana. Seakan-akan ada sendiri, bukan by design. Semua itu by design. Dan dikendalikan terus oleh Allah SWT. Tidak pernah bisa. Ketika Allah mengendalikan, mengaktifkan, kemudian kita pura-pura cuek, sibuk dengan urusan dunia, ia tidak akan bisa kembali. Bergentayangan nanti ruhnya. Paham gitu? Ingin tahu? Ingin memahami yang 50 sifat itu? Kuasa yang satu. Apa itu? Wujud. Di mana ada ciptaan, mesti di situ ada wujud. Di mana ada peristiwa, di situ mesti ada wujud. Itulah Allah. Wujud itu adalah sifat nafsi. Allah itu tidak bisa kelihatan seperti fisik manusia, fisik alam semesta ini. Laisa kamitslihi syai', tapi nyata. Walaupun tidak bisa kelihatan oleh mata, nyata Allah itu mengeluarkan masukkan nafas, melancarkan darah, ginjal. Coba ginjalnya bermasalah. Seminggu sekali ke rumah sakit dicuci. Coba paru-parunya bermasalah, watak-watu. Jadi kalau sudah nggak bisa mengatasi, kembalikan kepada Allah. Kau yang mengadakan, kau yang meniadakan. Engkau yang mengadakan penyakit, engkau yang akan meniadakan penyakit, ya Allah. Itu bukan doa, hanya memuji Allah. Anta syafi, la syafi la anta. Engkau lah Dat Maha Penyembuh, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan illa anta. Itu memuji Allah, enggak doa, itu bukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu bukan doa. Tapi lebih daripada doa, lebih daripada amin. Karena itu keluar dari apa? Kesadaran. Ya Rabb, ya Allah, Engkau yang mengadakan, Engkau yang meniadakan. Itu kesadaran itu. Ketika dia bilang begitu itu, enggak usah minta. Tapi lebih tajam daripada minta. Kita ini seakan-akan kalau enggak ngangkat tangan, berarti lebih tinggi syukur daripada doa. ya. Doa itu belum tentu sadar. Berdoa sholat belum tentu sadar. Tapi syukur sudah. Masa sampai bilang terima kasih kalau nggak sadar, nggak saya kasih apa-apa. Terima kasih. Gila namanya. Nggak normal. Kalau
tidak merasa menerima sesuatu. Terima kasih. Nah, kalau sama Allah itu cukup dirasakan, disadari. Ya Musa idza dzakartani. Ini hadits qudsi di ayat 152 Al-Baqarah. Ibnu Katsir sama buka. Ya Musa. Asalnya begini. Ya Rabb, kaif askuruk? Bagaimana cara mensyukuri engkau? Ya Musa idza dzakartani faqat idza dzakartani faqat syakar. Karena jika engkau ingat, sadar, itu sadar maksudnya. Sadar akan wujudku, peranku, nikmatku, sentuhan nikmatku, sentuhan kehadiran peranku. Merasakan itu. Bukan dzakartani itu berzikir, bukan. Berzikir itu belum tentu sadar. Tapi kalau syukur pasti sadar. Karena dia keluar dari hati nurani yang dalam keadaan sadar. Beda. Berzikir memang mengandung kesadaran. Tapi belum ketika berzikir, la ilaha illallah, belum tentu sadar. Sholat belum tentu sadar. Belum tentu sadar. Tapi kalau syukur sudah pasti sadar, karena itu kesadaran. Keluar dari hati nurani. Ya Rabb, ya Musa, idza dzakartani faqat sekarang jika engkau Musa ingat aku, sadar aku, faqat sekarang, maka engkau telah bersyukur padamu. Wa idza nasitani, ini yang bahaya. Faqat kafartani. Tapi jika engkau lalai sama aku, cuek sama aku, faqat kafartani, maka engkau telah kufur kepadaku. Kufur nikmat maksudnya. Jadi nasitani itu kebalikan daripada apa? Sakar tadi. Fa'idha nasitani, berarti tidak dekar, tidak sadar. Jadi nasitani kebalikan daripada dekar tani. Jadi kalau dekar tani diartikan berzikir, banyak itu. Ulama-ulama yang kawakan, bahkan kaliber internasional itu, bukan kaliber nasional. Ketika ayat hakikat diartikan berzikir, waduh, berarti ini tidak hafal, tidak paham apa? Dunia hakikat ma'rifat, yang dia paham hanya apa? Thariqah. Banyak orang ahli thariqah itu, bukan tidak banyak, ada lah gitu. Walhasil kalau tidak sinkron dengan hakikat ma'rifat, dia itu rawan tergelincir, rawan keliru. Saya dengar sendiri. Kayak dzakartani diartikan apa? Jika engkau berzikir. Orang berzikir itu belum tentu sadar. Orang sholat belum tentu sadar. Astagfirullah. Belum tentu sadar. Makanya ada salah satu makbulatu min amal illa in hadar qalbu lada. Salah a'mala. Gimana sih? A'malatun salah satu makbulatu min amal in hadarul qalbu lada aghfal. Ada 3 kelakuan. Hatinya hadir atau tidak, sadar atau tidak, tetap dapat pahala. Apa itu? Baca Quran, selawat, dan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu saja. Selain itu, tidak sadar, tidak connect, tidak dapat pahala. Tapi baca Quran, selawat, hasbunallah, tidak connect, tetap dapat pahala. Paham ya? Oke. Makanya alandu nyangkul, tapi hatinya sadar kalau itu adalah tenaga dari Allah, pahalanya gede. Ketimbang orang sholat tapi nggak sadar, apa yang diucapkan nggak sadar, gerak rukuk sujudnya nggak sadar. Kalau itu ada energi Allah, bukan dirinya yang sholat, tapi Allah yang mensolatkan itu.
Alim, paham ya? Mudah-mudahan Mas. Amin. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Masya Allah. Fatihah. Maulana.